part pertama sebelumnya diakhiri dari Mendo yang pergi membawa The Child dari planet Sorgan. Dalam perjalanan itu, Mendo lagi-lagi dikejar oleh pesawat lain yang juga menginginkan The Child. Beruntungnya dari kejar-kejaran itu, Mendo berhasil menyerang pesawat tersebut meskipun pesawatnya juga mengalami kerusakan parah. Mendo lalu membawa pesawatnya ke sebuah bengkel perbaikan pesawat milik seorang wanita bernama Peli Moto. Peli menjelaskan beberapa bagian kerusakan di pesawatnya yang diperkirakan memakan biaya yang cukup besar. Oleh sebab itu, Mendo pun memutuskan untuk mencari pekerjaan ke kota dan menitipkan The Child pada Peli. Di kota, Mendo bertemu dengan seorang lelaki bernama Toro Kalikan. Toro menawarkan pekerjaan kepada Mendo untuk menangkap seorang buronan bernama Fennec. Alhasil, keduanya pun sepakat untuk pergi dan mencari informasi tentang Fennec. Tak diduga, Toro dan Mendo malah terkena jebakan dari Fennec yang sudah mengetahui bahwa dirinya sedang diincar. Dan setelah itu, tak segan-segan ia langsung menembaki mereka berdua. Namun beruntung, Toro dan Mendo masih sempat berlindung dari tembakan tersebut. Singkat cerita, pertarungan di antara mereka pun dimenangkan oleh Toro dan Mendo. Namun, Fennec malah menggunakan kesempatan itu untuk membujuk Toro agar mau bekerja sama dengannya dan menangkap Mendo serta The Child yang menjadi incaran seluruh bounty hunter di galaksi saat ini. Dengan begitu, imbalan yang ia dapatkan akan lebih banyak dan ia juga berpotensi untuk menjadi seorang legenda di bounty hunter. Setelah mendengar hal itu, Toro pun menembaki Fennec agar tidak dikhianati oleh siapapun. Kemudian ia langsung bergegas untuk menyandra The Child serta Peli. Beruntungnya Mendo telah mengetahui pengkhianatan tersebut dan siap melawan Toro. Dengan kemampuannya, Mendo dapat dengan mudah membunuh Toro dengan tangannya. Setelah kejadian itu, Mendo membayar semua biaya perbaikan pesawatnya dan pergi dari planet tersebut. Kemudian, Mendo menemui seorang pimpinan tentara bayaran bernama Ranzar Malk. Dia mengembangkan rencana bagi krunya untuk menyusup ke pesawat penjara Republik Baru dan menyelamatkan Kin, seorang Twi'lek yang dipenjara. Untuk mendapatkan uang, Mendo pun bergabung dalam misi tersebut. Selain Mendo, ada beberapa orang lainnya yang juga bergabung dalam misi itu. Mereka adalah Mayfeld, si penembak jitu, Burke, si alien yang sangat kuat, Zero yang bertugas sebagai pilot, dan Xian, adik dari Kin. Dengan menggunakan pesawat milik Mendo, mereka berhasil sampai di pesawat penjara Republik Baru tanpa terdeteksi. Setelah berhasil menyusup dan menyelamatkan Kin, mereka pun berkhianat kepada Mendo dan malah mengurungnya di salah satu penjara di sana. Dengan kecerdikannya, Mendo berhasil mengelabui salah satu penjaga di sana dan langsung membebaskan dirinya. Setelah berhasil bebas, Mendo pun pergi ke ruang kendali pesawat dan menjebak para pasukan yang telah berkhianat kepadanya. Untuk menyelesaikan misinya, Mendo hanya perlu membawa Kin kembali kepada Ren. Dengan begitu, ia bisa mendapatkan imbalan untuk dirinya sendiri. Sementara itu, Zero yang berada di pesawat menemukan The Child di sana. Beruntung saja, Mendo segera datang dan langsung menembak Zero. Setelah itu, Mendo tiba-tiba mendapatkan pesan dari Griff. Di sana Griff berkata bahwa kota Nevarro kini telah dikuasai oleh Imperial. Hal itu tentu saja terjadi karena The Child. Oleh sebab itu, Griff menawarkan kerjasama dengan menggunakan The Child sebagai umpannya. Dengan begitu mereka bisa pergi ke markas Imperial dan mengakhiri semua perebutan ini. Karena bagaimanapun juga, jika tidak dihentikan sekarang, maka The Child akan terus diburu dan Mendo akan terus dikejar sampai kapanpun. Namun, untuk mengantisipasi segala pengkhianatan, Mendo pun merekrut Kara dan Quill untuk mendampinginya. Tak hanya itu, Quill juga memperkenalkan IG-11 yang telah ia program ulang. Dari part sebelumnya, Mendo memiliki hubungan yang buruk dengan IG-11. Karena saat itu ia diprogram untuk membunuh The Child.
Namun kali ini Quill memastikan bahwa IG-11 telah ia program ulang untuk menjadi pelayannya. Dengan begitu, mereka semua pun siap untuk memulai misi tersebut. Sesampai di planet Nevarro, mereka disambut oleh Greef dan beberapa anak buahnya. Dalam perjalanan menuju ke kota, mereka pun bermalam dan beristirahat sejenak. Saat itulah rombongan mereka diserang oleh sekumpulan burung raksasa yang membuat Greef terluka cukup parah. Melihat hal itu, The Child pun mendekati tubuh Greef dan menyembuhkan Greef dengan kekuatannya. Karena hal itulah, Greef yang awalnya berniat jahat kepada The Child akhirnya luluh dan memutuskan untuk bergabung untuk melindungi The Child dari Imperial. Karena hal itu, ia terpaksa membunuh kedua anak buahnya terlebih dahulu untuk mendapatkan kepercayaan dari Mendo dan yang lainnya. Setelah itu, mereka pun langsung menyiapkan rencana baru untuk menyelamatkan The Child, di mana Greef berencana untuk membawa Mendo dan pot anti-gravity milik The Child. Dengan begitu, The Child bisa dibawa pergi oleh Quill dan IG-11 kembali ke pesawat Mendo dan pergi dari planet tersebut. Sesampai di markas Imperial, perwakilannya masih belum mengetahui bahwa pot yang dibawa oleh Greef adalah pot kosong. Sampai akhirnya Moff Gideon membawa pasukannya untuk menyerang mereka semua. Alhasil rencana itu pun gagal sehingga Mendo serta yang lainnya terpaksa harus membunuh para penjaga untuk melindungi dirinya. Kemudian Moff pun memperingatkan kepada Mendo dan yang lainnya untuk segera keluar dari tempat itu sebelum ia menghancurkan tempat tersebut. Selain itu, Moff juga mengirimkan pasukannya yang lain untuk mengejar Quill yang saat ini membawa The Child. Meskipun sudah berusaha dengan keras, namun Quill akhirnya terbunuh dan The Child berhasil ditangkap oleh pasukan tersebut. Di saat itulah IG-11 tiba-tiba muncul di hadapan para pasukan tersebut dan langsung menghajar mereka. Dengan begitu, kini The Child telah berhasil diselamatkan oleh IG-11. Setelah itu, IG-11 pun segera membawa The Child ke kota Nevarro untuk menyelamatkan yang lainnya. Dengan menembaki setiap prajurit satu persatu, Mendo dan yang lainnya pun mulai melawan para prajurit tersebut. Sayangnya dalam insiden itu, Mendo terluka cukup parah akibat ledakan yang dibuat oleh Moff. Dengan terlukanya Mendo, kekuatan tim itu pun menjadi lemah. Beruntung saja The Child menggunakan kekuatannya untuk menghalau api yang membakar tempat tersebut. Setelah itu mereka pun menemukan jalan keluar dari tempat tersebut. Kara dan Greef membawa The Child pergi lebih dulu dari tempat itu, sementara IG-11 harus mengobati luka Mendo terlebih dahulu. Saat itulah kita bisa melihat wajah asli dari seorang Mendo yang selalu tertutupi sebelumnya. Setelah diobati, Mendo dan IG-11 pun menyusul yang lainnya dari jalan bawah tanah. Dari jalan tersebut, mereka sampai di tempat The Armorer. Di sana, mereka melihat tumpukan armor dari para Mandalorian yang telah terbunuh oleh para Imperial. The Armorer pun mendatangi mereka dan mengatakan bahwa The Child harus dibawa kembali ke tempat asalnya atau dikembalikan pada spesies dan keluarganya. Karena hanya itulah cara yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan The Child. Setelah mengganti armor Mendo, The Armorer pun menunjukkan sebuah jalan yang bisa mereka lewati untuk menghindari para Imperial. Setelah Mendo dan teman-temannya pergi dari tempat tersebut, The Armorer pun dikepung oleh beberapa prajurit Imperial, namun masih berhasil ia taklukkan. Mendo dan teman-temannya pun tiba di sungai lava. Di sungai tersebut, mereka menemukan robot droid yang setuju untuk menunjukkan jalan keluar untuk mereka. Di ujung sungai lava tersebut, para pasukan Moff ternyata sudah bersiap untuk mengepung mereka. Di tengah kepanikan itu, IG-11 pun memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi bisa melindungi teman-temannya. Ia keluar dan mengaktifkan mode penghancuran diri untuk membuat ledakan yang cukup besar. Dan dengan begitu, Mendo dan yang lainnya pun bisa melanjutkan perjalanan mereka.
Namun ternyata Moff Gideon menyerang mereka dari atas ketinggian. Dengan menggunakan pesawatnya yang canggih, Moff bisa mengeluarkan berbagai tembakan untuk mereka. Oleh sebab itu, Mendo pun nekat terbang dan menempel pada pesawat tersebut. Setelah itu, Mendo merekatkan sebuah bom pada pesawat tersebut yang membuat pesawat itu kemudian meledak dan jatuh ke tanah. Setelah semua perjuangan itu, Mendo pun berpamitan pada Cara dan Greef. Ia akhirnya memutuskan untuk mengembalikan The Child pada keluarganya kembali. Sementara itu, Greef dan Cara memutuskan untuk bekerja sama dan membangun kembali Guild Bounty Hunter. Sebelum benar-benar pergi dari planet tersebut, Mendo pun menguburkan Quill dan memberikan penghormatan terakhirnya. Film diakhiri dengan diperlihatkan Moff Gideon yang ternyata masih hidup dari insiden pesawatnya yang jatuh. Dan season 1 pun akhirnya selesai.